Marilah kita masuki segmen yang kedua dari debat ini. Segmen yang kedua terdiri dari 2 sesi. Masing-masing sesi ada 1 pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon. Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Saya ingin memulai sesi yang pertama. Pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1. Dari visi yang Bapak berdua sampaikan, salah satu program strategis adalah merubah pola pembangunan berbasis sektor ke arah pendekatan wilayah, kecamatan, dan desa. Tadi diulang di dalam penyampaian presentasi. Pertanyaannya, bagaimana saudara menjabarkan program tersebut dan peluang dan ancaman apa untuk merealisasikan program tersebut? Silakan jawab, waktunya 2 menit. Yang pertama, dalam rangka untuk pembangunan secara keseluruhan, secara utuh di semua sektor, kami jadikan desa dan kecamatan adalah sebagai pusat pertumbuhan. Langkah awal yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang ada di masing-masing desa. Karena apa? Banyak para pelaku usaha, banyak potensi-potensi lokal yang saat ini belum teridentifikasi, belum kurang perhatian dari pemerintah daerah. Padahal kalau itu bisa dikembangkan dengan baik, diperhatikan, difasilitasi dengan program-program pemerintah, insya Allah itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa dalam rangka untuk membangun ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Klaten. Karena apa? Tidak mungkin akan terwujud tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan tanpa didukung sektor perekonomian yang kuat. Tidak akan mungkin terwujud kesehatan, pendidikan yang gratis tanpa didukung sektor perekonomian yang kuat. Maka yang menjadi fondasi kami adalah menguatkan sektor perekonomian kerakyatan, ekonomi kreatif. Karena apa? Kami menganggap banyak para pelaku usaha yang sudah puluhan tahun menekuni usahanya, tapi belum pernah tersentuh oleh program-program pemerintah. Tapi banyak para simpatisan yang secara emosional, secara politik dekat dengan para pemandu kebijakan, malah sering mendapatkan program-program pemerintah. Artinya apa? Dalam transparansi anggaran, dalam penyaluran program-program pemerintah, banyak yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Oke, Bapak Wakil. Baik, tinggal 5 detik. Apakah akan menjawab? Ya. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kita pasangan calon nomor urut 2. Di dalam dokumen visi yang Bapak berdua sampaikan dan tadi sudah dipresentasikan juga, salah satu program strategis adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur desa dalam pelayanan publik. Apa latar belakang dari program tersebut dan bagaimana dilaksanakan? Dipersilakan, waktunya. Peningkatan profesionalisme aparatur desa. Desa itu sekarang bukannya tidak profesionalisme, Pak. Sebenarnya desa cukup profesionalisme, cuman dalam menjalankan profesi kadang mereka suka mendapatkan surat tugas yang membingungkan. Artinya seperti ini, kebijakan itu kan selalu dimulai dari atas ke bawah, dan kadang seringnya kebijakan tumpang tindih yang membuat aparatur desa itu menjadi bingung. Nah, ke depan salah satunya dalam membuat kebijakan bersama baik dengan Bapeda dan yang lain-lain itu harus diprofesionalkan di tingkat pemerintahan daerah dahulu. Karena kalau di tingkat kabupaten sudah rapi, sudah jelas, maka kami yakin aparatur desa pun akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, apabila mereka memang tidak mampu, banyak sekali cara-cara yang bisa kita sediakan dengan memberikan mereka kesempatan untuk bermain
pelatihan yang sifatnya berkaitan dengan government atau e-budgeting itu sudah kita lakukan di beberapa desa. Walaupun saya belum di pemerintahan, kita sudah melakukan dengan Karangbawa pelatihan e-budgeting di sana, dan itu membuat mereka mampu melakukan budgeting dengan lebih baik. Ini sudah kita lakukan. Nah, terima kasih. Jaga kesantunan, jangan lupa. Nah, ke depan saya rasa kita ini Klaten banyak sekali pegawai kita yang sudah cukup cerdas lah. Jadi bukan semata-mata profesionalisme, tapi kita harus mampu menunjukkan keteladanan kita ini pemimpin profesional, maka mereka pun akan menjadi seorang profesional. Kepada pasangan calon nomor 3, visi Ibu berdua dalam mengelola Klaten 5 tahun ke depan adalah mewujudkan Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Bagaimana kemandirian dan berdaya saing itu bisa dicapai, Ibu berdua? Dipersilakan, Komplain dari sekarang. Visi kita yang maju dan berdaya saing adalah tim kelola pemerintah jelas membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, jika kami terpilih, semua kebijakan harus berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Semua kebijakan harus berasal dari bawah atau dari masyarakat untuk kemudian diputuskan oleh pemerintah daerah. Kecuali itu, peran dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah harus lebih digalakan agar masyarakat dan organisasi masyarakat berasa ikut memilih sebagai bagian dari dirinya sendiri. Masyarakat dan organisasi masyarakat harus terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan daerah. Saya pertanyaan Mandiri di sini adalah masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumbuh sendiri-sendiri pada kondisi dan potensi dan kemampuan sendiri tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak manapun dalam melaksanakan pembangunan Klaten ke depan yang lebih hebat dan lebih Baik, dengan sesi kedua dari segmen yang kedua, dengan pertanyaan yang kedua yang kami akan kembali sampaikan kepada pasangan calon nomor 1. Pertanyaan utama yang kami ajukan adalah pertanyaan yang dihimpun dan dirumuskan oleh tim pakar kami. Pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1. Pertanyaan kedua. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana kebijakan dan program saudara dalam penegakan hukum? Dipersilakan. 2 menit dari sekarang. Dalam rangka untuk membangun law enforcement di Kabupaten Klaten, yang pertama memberikan ruang kepada masyarakat yang terwadahi oleh lembaga aspirasi masyarakat, yang mana masyarakat diberikan kebebasan dalam rangka untuk memberikan masukan, kritik, dan laporan terhadap penyalahgunaan anggaran maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan yang kedua, membangun sistem pengawasan terpadu masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha maupun non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Dan yang ketiga,
dalam rangka untuk meminimalisir tingkat penyelewengan anggaran, maka pemerintah harus benar-benar mempertajam perencanaan dan benar-benar mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah. Karena apa? Klaten termasuk dari 4 dari 183 kabupaten Klaten, 183 kabupaten se-Jawa Tengah, se-Indonesia yang kurang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran pembangunan, dan Klaten memperoleh peringkat nomor 4 tertinggi, Pak. Dan yang kedua, itu berdasarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 2014. Dan yang kedua, Klaten masuk dalam urutan ke-17. Urutan ke-17 dengan urutan yang keempat dengan jumlah, urutan yang pertama dengan jumlah penyelewengan anggaran yang mana mengacu pada berita Kislopel. Terima kasih Pak Fauzan. Calon pasangan nomor 2, pertanyaan kedua. Dalam visi dan misi saudara akan meningkatkan kapasitas desa melalui pemenuhan hak dan peningkatan sumber daya manusia yang berbasis pada kearifan lokal. Itu tulisan Bapak di dokumen visi. Bagaimana Bapak berdua menjabarkan hal tersebut dalam program yang konkret? Silakan. Ya, saya berikan waktu Pak Narto untuk menjawab. Silakan Pak Narto. Terima kasih Prof. Tahun 2016 ini merupakan tahun pemberdayaan desa. Oleh karenanya Undang-Undang Norma tentang desa yang insya Allah akan menggelontorkan dana ke desa kurang lebih 500 juta. Kemudian kalau Ibu Bapak sekalian memberi mandat pada pasangan nomor 2, insya Allah untuk alokasi dana desa ini akan kita sesuaikan dengan peraturan menteri yang sudah dicanangkan, maka dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus 10% ini akan saya sediakan ke desa. Oleh karenanya desa akan memiliki 100 juta per tahun. Oleh karenanya kami sebagai pimpinan daerah memfasilitasi untuk hal itu. Ekonomi harus bergerak. Kemudian desa mampu melaksanakan usahanya. Oleh karenanya 600 juta ini kami memfasilitasi untuk dikembangkan menjadi ekonomi di pedesaan, baik itu dengan sarana badan usaha milik desa maupun dengan potensi-potensi yang lain. Oleh karena itu Prof, kalau Prof Sudarto melihat potensi desa satu dengan desa yang lain, 391 desa ditambah 10 kelurahan mempunyai potensi-potensi yang berbeda. Perbedaan inilah kami memfasilitasi untuk dikembangkan menjadi perekonomian yang tumbuh dari rakyat, dari desa. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Klaten dengan alokasi dana khusus yang sudah dicanangkan ini merupakan tonggak pendorong untuk kegiatan ekonomi di pedesaan. Terima kasih. Ini baru menang, Dut. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk pasangan calon nomor 3, Ibu Sri Hartini dan Ibu Sri Mulyani. Di dokumen visi Ibu dan tadi disampaikan kepada kita semua bahwa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, kebijakan yang akan Ibu berdua tempuh adalah mengembangkan kerangka regulasi dan deregulasi untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah. Bagaimana Ibu berdua menjabarkan kebijakan tersebut dalam program regulasi dan deregulasi. Untuk pertanyaan, Klaten ini sangat kaya potensi karena menjadi salah satu lumbung pangan
Kabupaten Klaten adalah kabupaten otonomi antara Kabupaten Klaten adalah dua kota budaya, yaitu Jakarta dan Surakarta, dan merupakan kabupaten adalah salah satu kabupaten yang tertinggi di antara dua kota budaya ini. Maka dengan segala potensi yang ada, dengan ekonomi yang ada, tentu kami bisa mengatur dan mengurus pemerintahan yang baik dan mandiri. Menurut kami, Kabupaten Klaten daerah-daerah otonomi daerah. Baik, terima kasih Bu Prihatini dan segmen 2 dari debat kita ini. Marilah kita masuki segmen ketiga dari debat ini. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada 3 pasangan calon yang berkaitan dengan subtema pada hari ini, yaitu pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan pembangunan karakter serta penegakan hukum. Untuk pertanyaan itu, kita akan mengundi ada 9 pertanyaan. Kemudian masing-masing nanti ada 2 pertanyaan, tapi ditanyakan satu-satu. Saya akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil undian. Silakan. Undian pertanyaan. Silakan Pak Fauzan. 2 sekaligus. 2. Ya, terima kasih. Mohon dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil 2 juga. 2 undian dalam 2 pertanyaan. Ya. Baik, 2. Mohon dibuka dulu. Yang ketiga silakan berhenti kedua mengambil 2 juga. Baik. Masing-masing pasangan calon sudah membawa 2 undian. Ada 2 pertanyaan di sana. Akan saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya silakan calon pasangan nomor 1 untuk membuka 1 undian. Dibacakan nomor berapa? Ya, nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Ya, pertanyaan nomor 4. Tolong ditayangkan pertanyaan mengenai apa? Pak Musafir Fauzan dan fungsi pengawasan internal di jajaran pemerintah kabupaten merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Fungsi pengawasan internal di jajaran pemerintahan kabupaten adalah aspek penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Bagaimana program konkret saudara untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan? Dipersilakan 2 menit dari sekarang. Yang pertama tahapan preventif pencegahan, yang kedua public education memberikan pengarahan, kalang, dan yang ketiga yaitu punishment. Jadi harus seiring dan sejalan tahapan-tahapan tersebut. Yang paling utama yaitu dalam meningkatkan kinerja birokrasi, pengawasan kinerja, optimalisasi kerja, yaitu menumbuhkan kesadaran di kalangan para aparat birokrasi supaya benar-benar bisa memberikan pelayanan publik yang optimal, yang maksimal. Karena saya pandang saat ini banyak aparatur pemerintah itu hanya sebatas melaksanakan tugas dari atasan, melaksanakan tugas yang tidak hanya sebatas melaksanakan tugas yang tidak jelas program kerjanya. Apalagi di tahapan perencanaan, di tahapan pelaksanaan, di tahapan pengandalian itu kurang sekali pengawasan ataupun program-program kerja yang akan diraih. Untuk itu yang paling utama adalah sistem operasional prosedur di masing-masing dinas, supaya para
pejabat baik aparatur birokrasi dari tingkat atas maupun bawah paham apa yang harus dia lakukan, apa hal yang harus dia laksanakan. Untuk masih ada 20 detik, Bapak akan menambahkan. Berarti saya mau menambahkan ini perlu kaitannya dengan pelaksanaan akan dibentuk semacam satgas pemberantasan korupsi dari disiplin PNS. Masih ada. Masih Yang ada. pertama adalah satgas internal, ini melalui pengawasan melekat, internal dan eksternal dengan kerjasama penegak hukum. Pasangan calon nomor 2 untuk membuka satu undian. Pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8. Singkat Pak. Bagaimana konsep kebijakan saudara dalam mewujudkan kebijakan publik yang akuntabel? Terima kasih Pak Darto. Apa yang dimaksud kebijakan akuntabel? Kebijakan akuntabel kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jelas, cuman bagi saya paling penting Pak. Selain akuntabel, kebijakan itu juga harus bermanfaat. Ini yang paling penting, harus bermanfaat buat masyarakat. Nah, ke depan kami jelas dalam membuat kebijakan-kebijakan itu akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Artinya dengan Bapeda, dengan badan-badan di pemerintahan, bahkan kita ingin sekali melibatkan masyarakat untuk setiap kebijakan yang terutama menyangkut bergaris lurus dengan mereka langsung. Jadi bagi saya kebijakan yang akuntabel itu kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya apapun kebijakan itu harus berangkat dari kejujuran Pak. Karena kalau tidak dari kejujuran, apapun kebijakan itu tidak akan akuntabel in the future di masa depan. Monggo Pak aku itu tambahkan. Masih ada 59 detik. Terima kasih Pak. Kebijakan akuntabel itu sesungguhnya ada dua versi Pak. Saya juga heran kenapa Profesor Sudarto suka dengan nomor 2. Pertanyaannya 2, dijawab 2. Saya menilai filosofi yang pertama pendekatan secara administratif, yang kedua adalah substantif. Administratif ini ketika sesuatu kegiatan kalau itu sesuai dengan undang-undang, peraturan secara administratif sudah baik, maka kebijakan ini membutuhkan kebijakan yang akuntabel. Kemudian substantif, ketika kebijakan ini menjadi pokok persoalan, maka itulah objek yang harus kita lakukan pengawasannya. Terima kasih Pak. Yang saya hormati, kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk membuka salah satu undiannya. Saya bisa pulang sambil kuliah di sana. Postur APBD di Kabupaten Klaten menunjukkan persentase terbesar untuk gaji pegawai. Terima kasih. Yaitu 1, program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas kami agar masyarakat Klaten benar-benar maju, mandiri, dan sejahtera. Berdasarkan data masyarakat miskin di Kabupaten Klaten berkisar pada angka 179.500-an jiwa. Untuk itu kami akan melakukan program pertama, pemberian beasiswa bagi anak miskin. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni. Yang keempat, pemberdayaan desa mandiri. Dan yang kelima, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya saya persilakan untuk Wakil Bupati saya. Masih ada 58 detik. Untuk APBD. kepercayaan rakyat adalah kepercayaan rakyat pada pemerintah sangat oleh pembukaan
bagi masyarakat untuk memperoleh informasi APBD, dan kami juga akan membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah yang bisa dilakukan oleh karena APBD adalah uang rakyat, maka sepenuhnya uang rakyat tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Ketiga ini kembali kepada pasangan calon nomor 1 untuk membuka nomor undiannya yang kedua. Pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Saya mohon Pak, birokrasi yang profesional dan responsif merupakan pilar dari tata kelola pemerintah yang baik. Bagaimana konsep dan program konkret saudara untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif? 2 menit dari sekarang. Inti dari sebuah reformasi birokrasi yang akan kami lakukan bersama Pak Ham Maulana Harmanto, yaitu melalui meningkatkan kapasitas, kompetensi dan integritas aparatur birokrasi yang mana saat ini cenderung potret birokrasi pemerintah Kabupaten Klaten saat ini bahkan 15 tahun selama ini cenderung bersifat birokrasi patrimonial atau birokrasi politik. Sopo sing dicerak penguasa lan sopo sing dicerak zaman jabatan itu yang akan mendapatkan posisi yang baik. Tidak mengedepankan kapasitas, tidak mengedepankan kompetensi, dan tidak mengedepankan integritas aparatur birokrasi. Dan ini menjadi semangat kami Pak Maulana Harmanto untuk merombak, untuk mengevaluasi dalam rangka untuk membangun tata kelola pemerintah Kabupaten Klaten yang baik dan bersih, yang mana masyarakat menjadi inti dari pembangunan, yang mana aparatur pemerintah yang ada di kecamatan dan di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Klaten bisa optimal, benar-benar bertanggung jawab atas kinerjanya, atas tugas yang dilakukan. Masih ada 30 detik menambahkan bahwa saatnya sekarang ini reformasi birokrasi segera harus kita ubah, karena khususnya oleh pemerintah itu sendiri kurang responsif, kurang demokratik, dan apalagi implementatif. Karena saya dengan pasangan Kabupaten Soyan ini punya pertumbuhan besar ekonomi. Yang pertama, kita harus betul-betul aktif pada masyarakat. Saya persilakan pasangan nomor 2 untuk membuka undian yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah nomor urut 3. Pertanyaan nomor 3. Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik masih sebatas formalitas. Dalam musrembah, masukan-masukan dari masyarakat belum dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Bagaimana program konkret saudara dalam mewujudkan kualitas partisipasi masyarakat? 2 menit dari sekarang. Kita akan lebih mengaktifkan musrembah, Pak. Kenapa? Karena masukan masyarakat itu hanya melalui musrembah. Kendalanya kenapa tidak diapresiasi di pusat? Itu umumnya memang terhenti di tengah jalan. Ke depan, idealnya itu bupati bukan cuma menunggu di kantor pusat, menunggu masukan-masukan masyarakat dari desa melalui musrembah. Idealnya bupati dan wakil bupati ikut turun ke desa untuk mendengarkan masyarakat. Dengan begitu masukan-masukan masyarakat akan bisa kita akomodir dengan baik. Monggo. Pak Soekarno masih ada 1 menit lebih. Terima kasih Pak. Musrembah
kemudian sampai tingkat kabupaten. Selama ini kami tidak melihat musrenbangga ditubuhi oleh bupati. Oleh karenanya besok kalau pasangan nomor 2 mendapatkan mandat oleh rakyat dan ridhoi Allah, maka musrenbang ini kami akan mengikuti, sehingga ketika postur anggaran kami akan memperhatikan bottom up, top down, teknokrat, politis, ini sangat kita perhatikan. Oleh karenanya membangun itu bukan keinginan, membangun itu adalah kebutuhan. Rakyat kadang-kadang ingin, tetapi sesungguhnya dasar kebutuhan yang diinginkan di desa akan berbeda dengan apa yang menjadi postur di anggaran itu. Oleh karenanya musrenbang ini sebagai pilihan kami untuk menata postur anggaran yang ada. Baik. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 3, dipersilakan Ibu Hartini dan Ibu Sri Mulyani untuk membuka undiannya. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana saudara, ibu berdua, mengevaluasi dan memperbaiki pola otonomi daerah? Otonomi daerah yang kewenangan otonomi daerahnya sendiri. Agar otonomi daerah memberikan maslahat bagi masyarakat Klaten. Serikali berhati mulia, kepemimpinan memiliki makna yang dalam sebagaimana 3 acara King Hajar Dewanegara yang berbunyi Ing Nasa Sun Tulodo, Ing Madya Mbah Tuturi Antayan. Makanya menjadi pelopor saat berada di Demak. Dan ketika berada di tengah seorang pemimpin harus bisa mendorong, menyemangati, dan membangun niat baik kepada yang dipimpin. Sedangkan ketika berada di belakang, seorang pemimpin harus rela mengikuti dan menyetujui kehendak yang dipimpin. Bagi kami, pemimpin harus bisa menjadi panutan rakyat dan tidak boleh melakukan tindakan tercela baik di hadapan masyarakat, di depan hukum, serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika terpilih, maka kami akan kepemimpinan yang bersifat aplikatif atau selalu mendengar kehendak rakyat. Wakil saya yang akan melanjutkan. Ibu Sri Mulyani. Pola otonomi daerah, kami akan tengah-tengah masyarakat Kabupaten Klaten, bagaimana masalah yang ada di Kabupaten Klaten, mari kita rembuk bersama